Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, tolong disiapkan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Ibu absen terlebih dahulu ya. Sifa Ihsanul, Hadir, Bu. Izatul Milah, Hadir, Bu. Imam Zarkasi, Hadir, Bu. Ihsanul Najila. Hadir, Bu. Ya, bagus. Berarti hari ini kalian hadir semua ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Ingat, Bu, Ya, Izatul, tentang apa? tentang perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bagus. Nah, tentang perilaku taat, ada yang bisa jelasin apa pengertiannya? Saya, Bu. Iya, Risa, silahkan. Perilaku taat adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, pemimpin, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bagus. Berarti kalian sudah paham semua ya materi tentang minggu kemarin. Materinya jangan tetap diingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Rasul-Rasul kekasih Allah. Nah, apa sih pengertian dari Rasul itu? Jadi, pengertian dari Rasul itu adalah iman kepada Rasul, meyakini bahwa Rasul itu benar-benar merupakan utusan dari Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Perbedaan Nabi dan Rasul yaitu Nabi, manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, sampai di sini kalian sudah paham semuanya ya? Coba Imam Zarkasi, untuk Rasul ini, iman beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keberapa ya? Rukun iman yang keempat, Bu. Sip, bagus. Nah, jadi rukun iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat ya, Nana. Nah, mengimani Rasul-Rasul Allah ini merupakan kewajiban bagi seseorang Muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan sebagai perwujudan dari iman tersebut. Nah, kita itu wajib untuk menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, perintah untuk beriman kepada Allah ini, kepada Rasulullah ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Sebab kitab yang diturunkan sebelumnya barangkali ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Dan di hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu merupakan orang tersesat dan sangat jauh dari Allah. Nah, adapun sifat-sifat Rasul itu apa aja sih? Di sini Ibu akan menjelaskan 4 sifat Rasul. Sebagai utusan Allah, yaitu memiliki sifat yang melekat kepada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran dari seorang Rasul. Nah, yang antaranya yaitu sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri Rasul, tidak bisa disebut sebagai Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat keempat ini, yang yaitu asidik. Nah, asidik ini sifat Rasul yang artinya selalu benar dan jujur. Nah, sifat ini pasti dimiliki oleh setiap Rasul, sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Nah, kejujuran ini juga melekat pada Nabi Muhammad. Beliau ini terkenal bukan kejujurannya, bukan hanya di kalangan para sahabat, tapi juga kejujurannya terkenal kepada kalangan musuhnya juga mengakui bahwa Nabi Muhammad ini bersifat benar dan jujur. Nah, contohnya itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Rasul, "Kami tidak menganggap engkau dusta, tetapi menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Yang artinya Abu Jahal ini meyakini bahwa yang dibicarakan Rasul ini benar, cuman Abu Jahal ini masih belum yakin tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul ini. Contoh yang lain yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah merupakan perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya ini merupakan sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, maka dari itu Nabi Ibrahim berani untuk memberikan kebenaran, memberikan nasihat kepada bapaknya supaya ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran surat Maryam ayat 41. Nah, yang kedua, amanah, yang artinya Rasul ini selalu dapat dipercaya. Setiap perkataan dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasul ini pasti dapat dipercaya. Atau Rasulullah ini tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan atau ucapannya, karena tidak ada satupun perbuatannya yang terlepas dari maksud Allah. Contohnya ini, saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang akan dibawa oleh Allah, Allah pun langsung menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 106-107. Yang ketiga, sifat wajib yang dilakukan oleh Rasul yaitu tabligh, yang artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu. Nah, menyampaikan wahyu ini, Rasul tidak pernah sekalipun menyimpan wahyu dari Allah ini untuk dirinya sendiri atau hanya untuk disampaikan oleh keluarganya sendiri. Tetapi wahyu yang disampaikan kepadanya maka akan disampaikan juga kepada umat manusia. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah merupakan tugas dari Rasul. Tugas wajib dari Rasul. Nah, dalam cerita juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib juga tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membela biji dan selepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Nah, penjelasan tentang tabligh ini juga terkait dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67. Selanjutnya, sifat Rasul yang keempat
yaitu Fatona. Fatona ini apa sih? Yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi setiap Rasul ini sifat mutlak. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi sebab kecerdasan tersebut ini dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, karena ujian dan tugas-tugas Rasul ini yang diberikan kepada Rasul sangat berat, tentunya hal ini memerlukan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya secara cepat. Rasul juga berperan sebagai tokoh Islam, pemimpin, panglima perang, bisnis, politisi, dan sebagainya semasa hidupnya. Nah, Nabi dan Rasul ini juga diberi kecerdasan oleh Allah supaya mampu untuk merangkul hingga memerangi kaum yang menolak keberadaan Allah dan tidak berada di jalannya. Nah, selain itu juga mengajak mereka untuk berada di jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, contohnya itu ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok ini memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersenjata ini supaya berada di bawahnya. Kemudian Nabi ini meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Nah, berarti sesungguhnya Nabi dan Rasul ini merupakan orang-orang yang cerdas. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini terbagi juga menjadi 4, yaitu sifat al-kizib. Al-kizib yaitu Rasul merupakan kebalikan dari sifat asidik. Nah, al-kizib ini artinya dusta atau suka berbohong. Tentunya ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul sebab lisan dan hati para nabi dan Rasul ini terjaga dari sifat-sifat buruk seperti ini. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran, ayat Al-Quran surat An-Najm ayat 1-4. Nah, yang kedua, hianat. Hianat ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul yang berarti berkhianat. Nah, sifat ini sangat tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul karena mereka tidak akan berkhianat kepada umatnya. Setiap hal yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul ini pasti akan disampaikan kepada umatnya. Terkait hal ini juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 106. Nah, sifat mustahil yang ketiga yaitu al-hitman. Al-hitman ini artinya menyembunyikan. Nah, tentunya merupakan sifat mustahil juga bagi Rasul. Karena tugas utama yang diemban seorang Rasul adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Nah, tentunya tanpa sifat ini seorang Rasul tidak bisa disebut sebagai Rasul jika mempunyai arti menyembunyikan apa yang sudah dikatakan oleh Allah. Apalagi yang disembunyikan adalah wahyu dari Allah. Maka para nabi dan Rasul ini akan terhindar dari sifat ini karena betul-betul dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat al-hitman ini. Sesuai juga dengan Al-Quran surat Al-An'am ayat 50. Yang keempat, al-baladah. Nah, al-baladah ini juga kebalikan dari sifat al-fatonah yang berarti bodoh. Nah, sifat ini merupakan salah satu dari sifat mustahil Rasul sebab setiap Rasul ini yang dipilih langsung oleh Allah tidak mungkin bodoh dan tidak bisa berpikir dengan baik. Walaupun Rasulullah ini dikenal sebagai orang yang tidak bisa membaca dan menulis pada zaman itu, tetapi ia sangat pandai dalam hal lain seperti menyampaikan wahyu dan berdakwah. Nabi Muhammad juga sangat adil dan bijaksana kepada umatnya yang bisa membantu tugasnya dan bisa menyampaikan wahyu dari Allah. Ada alasan-alasan tertentu mengapa terdapat sifat wajib bagi Rasul ini. Salah satunya agar menjadi teladan yang bisa dicontoh oleh kaum muslimin sekarang, baik dalam segi akhlak maupun dalam hal perbuatan. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang
sifat jais. Nah, sifat jais Rasul ini juga merupakan sifat manusia, yaitu al-ardul basyariah, artinya Rasul juga memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti terasa lapar, haus, sakit, merasa ngantuk, sedih, senang, dan Rasul juga berkeluarga. Bahkan seorang Rasul itu tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Nah, selain Rasul memiliki sifat wajib dan sifat lawannya, yaitu sifat zais, Rasul juga memiliki sifat mustahil. Rasul juga memiliki sifat zais, yaitu sifat zais ini telah diterangkan dalam Al-Quran, sifat Al-Mu'min, Quran surat Al-Mu'min ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma tasrabun. Yang artinya, orang-orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Nah, yang artinya Rasul ini juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu 1. Ismatur Rasul adalah orang yang maksum, yaitu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang Rasul ini selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas-tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Nah, mereka ini bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dari perintah Allah. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah ini harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Nah, Rasul juga tidak pernah sejengkal pun menghindari atau mundur dari perintah Allah. Adapun tugas-tugas dari Rasul yaitu mengemban tugas yang tidak ringan. Di antaranya tugas-tugas Rasul yaitu menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada ketauhidan, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang fakir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dari setiap pelajaran. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Adapun hikmah kepada beriman kepada Rasul yaitu orang Islam ini wajib beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaatnya. Manfaat dan hikmahnya juga yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul ini. Di antara manfaatnya yaitu kita akan semakin sempurna imannya jika kita beriman kepada Rasul. Yang kedua, kita akan terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga akan mencontoh sifat-sifat dari Rasul seperti keempat sifat wajib tadi yang Ibu sudah jelaskan. Yang ketiga, kita juga akan terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para Rasul. Yang keempat, kita akan memiliki keteladanan dalam hidupnya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Quran ayat Al-Hajj ayat 33 sampai ayat 21. Dan yang kelima, kita akan mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 31. Dan yang keenam, kita akan mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Nah, sekarang perilaku mulia yang dicerminkan oleh Rasul beriman kepada Rasul yaitu kita akan menjunjung tinggi risalah Allah, ada ajaran-ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul. Yang kedua, kita akan melaksanakan semuanya untuk beribadah kepada hanya Allah. Yang ketiga, kita akan giat dan rajin
bekerja, mencari rezeki yang halal, sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas untuk bekerja, duduk berpangku tangan, dan tidak mau berusaha, sehingga hidupnya menjadi beban kepada orang lain. Nah, mereka ini akan menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri jauh lebih terhormat daripada balas kasih dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya ini akan meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usahanya itu bisa dilakukan contohnya seperti memelihara dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, bisa memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan kita juga bisa meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Misalnya itu ilmu pengetahuan tentang pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, kedokteran, perdagangan, industri. Itu ilmu-ilmu pengetahuan ini digunakan sebagai bekal dalam beribadah dan usaha untuk mensejahterakan umat manusia. Allah pun juga berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, sampai di sini materinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Risa, silahkan. Kenapa iman kepada malaikat disebutkan lebih dahulu daripada iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Baik, pertanyaan yang bagus. Karena malaikat ini tidak mempunyai hawa nafsu dan tidak pernah membangkang sedikit pun dari Allah. Dan derajatnya ini lebih tinggi dan lebih mulia daripada Rasulullah. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baik, berarti sudah paham semuanya ya? Karena Insya sudah paham. Ya. Baik, karena kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu ingin bertanya. Iza, arti dari sidik itu apa ya? Jujur, Bu. Jawaban yang bagus. Risa, amanah ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu seperti apa ya? Amanah itu dapat dipercaya. Contohnya yaitu untuk saat memiliki tanggung jawab sebagai ketua kelas, siswa itu harus amanah dan dapat dipercaya oleh teman-temannya, guru, dan semuanya. Mungkin itu. Jawaban yang bagus, Risa. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada Imam. Fatona ini artinya apa ya? Kecerdasan yang tinggi, Bu. Bagus. Sifa, bisa dikasih contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat tablik ini? Baik, terima kasih Bu. Yang dimana perilaku tablik dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat seperti Ibu Eka. Yang dimana Ibu Eka ini dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat, yang sehingga peserta didik dapat menguasai ilmu yang diberikan oleh Bu Eka tersebut. Terima kasih. Ya, bagus. Jawabannya sudah bagus-bagus semua. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Nah, sekarang kalian Ibu berikan tugas untuk di rumah. Silahkan kalian buka halaman nomor 43. Nah, di situ ada tugas, tolong kerjakan di rumah ya. Bisa dikerjakan dengan teliti dan tepat waktu ya, dikumpulkan minggu depan. Nah, baik. Sebelum pembelajaran kali ini Ibu tutup, marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelasnya, silahkan disiapkan. Terima kasih Bu Ika atas ilmu yang diberikan kepada kami. Baik, kepada teman-teman,
hari ini ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat. Baik, kita tutup ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tutup ya. Nah, Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dan kekurangan karena Ibu juga manusia, pasti mempunyai kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.